Gue paling benci kalau ketemu anak-anak orang kaya yang belagu. Anaknya yang belagu, bukan orang tuanya. Anaknya yang belagu. Udah belagu, so oke gitu ya, so keren gitu. Padahal yang kaya bukan dia, yang kaya orang tuanya. Jadi agak-agak goblok kalau menurut gue. Kalau anak gue belagu, gue usir. Kalau anak gue lo ya. Jangan salah lo, pernah gue usir. Dan karena gue gak suka gitu kalau ada anak-anak kaya yang belagu, terus udah gitu tampangnya petantang pententeng, nyuruh-nyuruh orang gitu. Monyet. Apalagi kalau misalnya terus nyuruh karyawan bapaknya atau teman bapaknya gitu. Gue ngomong ke anak-anak gue, mereka tuh kerjanya buat gue, bukan buat lu. Jadi kalau mereka nurutnya karena gue bayar dan karena mereka appreciate sama gue, karena hargain gue, bukan hargain lu. Ini nyambungnya kemana, dengerin dulu. Karena kalau anak-anak orang kaya ini yang pada tolol itu, kalau dilepas semua privilege-nya, jadi tolol beneran. Karena nggak pernah ngerasain hidup tuh seperti apa. Jadi hidup mereka itu ada di dalam sebuah halusinasi. Tidurnya, kasurnya nyaman, AC-nya nyala, listriknya dibayar, makan, bangun, disediain. Kemana-mana pakai supir, mobil ganti-ganti. Masalahnya hidup yang sebenarnya nggak seperti itu. Jadi kalau lu ketemu temen lu yang kaya sendirian belagu ya, tempeleng aja. Soalnya mereka rasain sekarang itu nggak gua rasain waktu umuran gua seperti mereka. Jadi gua berhak untuk ngomong. Kalau gua bilang mulai dari nol, gua berhak untuk ngomong. Kalau ada motivator lain yang bilang saya mulainya dari nol, tapi kuliahnya di Australia atau SMA-nya di Australia, kos-kosannya di Australia, tolol. Karena kalau Anda mulai dari nol, tapi kosnya di luar negeri sama kos di Jombang tuh beda. Beda. Nggak mulai dari nol Anda. Kalau gua dulu hidupnya memang dari nol, makan seadanya, nggak ada tuh yang namanya supir, mobil gitu ya, AC di kamar tuh nggak ada, kipas angin muter, itu yang ada. Makanya kemarin waktu gua lagi ngisi seminar, terus ada orang nanya sama gua, berdiri, tunjuk jari, nanyanya gini lagi, Om, saya orang nggak punya apa-apa, saya miskin, nggak punya peluang juga untuk ngapa-ngapain, saya mau coba sesuatu, mau usaha, tapi saya takut gagal. Itu saya dari duduk langsung berdiri loh. Dari duduk langsung berdiri tuh saya bilang, Anda tuh goblok loh, bener-bener goblok. Saya nggak pernah ketemu orang segoblok gini. Anda tuh sudah miskin. Jadi terus resikonya apa gitu kalau udah miskin? Anda mau usaha, lalu takut gagal. Kalau gagal Anda tetap miskin masalahnya. Kalau Anda anak orang kaya gagal, duit bapaknya dipakai. Kalau Anda nggak punya apa-apa, udah miskin, lalu mau mencoba sesuatu tapi takut gagal, kan tolol. Orang udah miskin juga mau balik apa? Tetap miskin. Ya paling pinjol nambah. Tapi kan udah biasa kan dikejar-kejar sama pinjol. Jadi nggak ada masalah. Itu yang jadi masalah. Saya marah-marah, saya maki-maki orang lagi seminar. Makanya kayaknya jarang orang mau pakai seminar. Karena isinya saya marah-marah doang. Jadi kalau anak gue belagu, gue usir di rumah. Dan ini pelajaran yang gue dapetin dari bapak gue. Nah, pertanyaan ini, this is very interesting, karena gue belajar ini dari bapak gue. Kenapa? Karena bapak gue tuh orang baik banget. Tapi buat saya, bapak gue yang gue sayang banget, yang sudah almarhum, adalah orang yang lemah. Habis saya ngomong ini, ibu saya kalau nonton, ibu saya akan ngomel-ngomel karena saya bilang ayah saya orang yang lemah. Tapi memang benar. Ayah saya itu orang yang lemah. That's the problem. And that's why I learn from it. Baik loh ya. Dan saya sayang sekali sama ayah saya. Waktu dia meninggal, saya nangis-nangis. Setahun tuh nggak bisa ngelupa, tiap hari mimpinya dia gitu. Tapi lemah. So I'm telling the truth. Karena ayah saya itu orang yang menerima keadaan. Apa aja dia terima. Hidup susah, dia berusaha bahagia. Itu kan kalau kata-kata motivator. Dalam kesusahan cari kebahagiaan, palamu. Hidup pas-pasan, dia terima. Anak-anaknya semua disuruh nerima keadaan juga. Jadi kalau keadaan saya waktu itu lagi susah, ya bukan lagi susah, emang tiap hari susah. Ayah saya selalu mencoba untuk membahagiakan dan seakan-akan hidup tuh ya normalnya seperti itu. Dan bodohnya saya masuk ke dalam halusinasi yang sama seperti orang-orang kaya yang punya anak itu, yang anaknya hidup dalam halusinasi kekayaan, kemewahan. Saya hidup dalam halusinasi bahwa hidup itu tidak bisa berubah, ya seperti itu aja. Ya udah diem di sana.
Nah, lucunya ada satu saat tuh saya lagi duduk berdua sama ayah saya lagi makan di pinggir jalan gitu. Terus ada mobil Mercy lewat. Terus ayah saya ngomong, dia manggil saya Dad juga sih. Dad, lihat ya, itu mobil Mercy itu mobilnya orang kaya. Jadi orang kaya itu mobilnya Mercy, jam tangannya Rolex. Itu saya pernah dengar tuh. Orang kaya itu mobilnya Mercy, jam tangannya Rolex. Ya walaupun gua nggak suka pakai Rolex, tapi itu katanya dia. Nah, di sana gua mulai mikir lah, kalau dia bisa ngomong kayak begitu berarti kita bukan orang kaya dan sukses dong. Karena dia aja tahu, padahal dalam otaknya tahu gitu. Tapi gue paham, dan menurut gue dia orang yang sangat baik. Jadi sedikit cerita, bokap gue itu dulu merantau ke Jakarta, mulai karirnya jadi supir mikrolet. Supir mikrolet. Jadi supir mikrolet, terus beli mobil mikroletnya, akhirnya saya dia kerja sendiri sampai beberapa keadaan berubah lah. Jadi gue tuh pernah ngerasain yang namanya makan bakso beli cuman mampu satu dibagi sekeluarga tuh pernah gue ngerasain. Kamar gue dari triplek tuh gue pernah ngerasain. Kamar gue tuh di lantai 2. Kalau naik ke kamar gue tangganya tangga monyet. Kalau nggak tahu tangga monyet itu naiknya capek, turunnya resiko. Jadi kalau naik manjat karena 90 derajat, nah kalau turun merosot gitu. Kalau jatuh biasa gitu. Sampai akhirnya terus bokap gua entah gimana kena sama orang dan sebagainya, ada temannya bantu, terus dia berhasil akhirnya pencapaian terbesar dia adalah jadi seorang manajer kerja di sebuah perusahaan. Tapi itu karena ditolong temannya. Nah saat itu gua sempat dibeliin mobil. Kalau kalian pernah dengar Jimmy Jangkrik ya, Jimmy Jangkrik itu harganya 4 jutaan deh mobil gitu ya. Terus gue disekolahin di sekolah private school yang biayanya mahal. Ini Jimmy Jangkrik juga lucu nih, makanya sekarang anak-anak sekarang tuh suka tolol kalau belajar nyetir mobil tapi nggak bisa ganti ban mobil. Iya lu maksudnya. Nah itu mobil yang namanya knalpot bocor, radiator pecah gitu ya. Oh jangan ngomongin AC, AC-nya pakai kaca, engkol lagi. Nah tapi gue disekolahin di sekolah yang private school yang lumayan mahal. Nah lucu ya, saya jadi orang paling miskin di sana. Jadi kalau gua pergi ke sana naik bus atau naik bajai gitu, gua turunnya agak jauh-jauh, bajainya suruh turun jauh-jauh baru jalan ke sekolah karena yang di sana semuanya diantarin pakai mobil-mobil mewah gitu. Bahkan ada satu kejadian yang gua rasain banget, dulu gua punya cewek. Nah, ada satu acara, gua tuh harusnya jemput cewek gua pergi ke satu acara, tapi mobil gua mogok di jalan. Jadi akhirnya cewek gue ini dijemput sama teman baik gue. Pada saat dia dijemput udah pergi, gue nggak bisa pergi dong karena mobilnya mogok. Cewek gue ini besoknya cerita sama gue. Dia bilang, temen gue ngomong ke cewek gue, ngapain lu sama Dedi gitu. Mobilnya aja mogok, anak orang miskin. Intinya gue dikata-katain supaya cewek gue sama dia lah gitu. Tapi untungnya cewek gue baik, jadi gue nggak diputusin malah diceritain. Rada-rada cepu memang. Tapi at that exact moment, I understand that I am in the situation that it is hard to change but can be changed. Kalau gue nerima hidup gue pas-pasan, gue bodoh. Jadi gue nggak bisa terima. Jadi gue nggak mau nerima kalau hidupnya pas-pasan. Gue nggak mau nerima kalau bapak gue nerima hidup keluarganya pas-pasan. Gue nggak mau nerima keadaan gue. Gue tidak boleh merasa cukup. Gak boleh ngerasa cukup. Ya, jadi kelas menengah tuh bukan pencapaian buat saya. Ngapain pencapaian, orang udah susah juga kok. Kan cita-cita harus tinggi langit. And then gue mulai keluar dari rumah, gue usaha sendiri, gue perform, cari duit, kerja jadi pegawai restoran pernah, kerja di hotel pernah, everything I do, bayar kuliah sendiri, everything. Dan kuliahnya nggak di Australia. Semuanya gue bayar sendiri. Tujuan gue cuma satu. I have to be successful. Whatever it takes. Remember, I said whatever it takes. Akhirnya orang-orang bilang, teman-teman gue bilang, atau orang-orang yang tahu bilang bahwa gue itu orang yang terlalu ambisius. I am. Sedangkan bapak gue, orang-orang bilang,
My dad is a very nice person. Orang yang baik. See the difference? I'm ambitious, he is nice. Bahkan, pada saat bokap gue meninggal, gue kaget. Gue kaget karena pada saat bokap gue meninggal, yang datang ke rumah duka bapak saya ratusan orang. Padahal bapak saya bukan siapa-siapa. Banyak banget orang datang, saya nggak kenal. Percaya nggak, ada tukang becak datang sama keluarganya dan anaknya nangis-nangis depan peti. Ada pegawai bank datang 20 orang, nangis-nangis 20-20-nya nangis-nangis. Gue sampai bingung, itu bapak gue kenal mereka dari mana, mereka kenal bapak gue dari mana. Gue tanya nyokap gue, ternyata bapak gue tuh kalau sore-sore suka jalan, ngobrol sama orang, terus bantu mereka, ngasih makanan, dan sebagainya, sampai mereka dekat sama bokap gue. So my dad is a very nice person. See, bokap gue orang baik banget. Tapi, sampai detik ini, gue anggap dia orang lemah. Why? Because he's kind, very kind, but not ambitious. And I'm not that. I'm a very ambitious person. Saya adalah orang yang sangat ambisius. Gue nggak bisa ditantang. Kalau gue ditantang, gue kerjain, gue lakuin. So I love to be challenged, but don't challenge me. Karena gue tahu bahwa dalam semua kegiatan atau perilaku yang gue lakukan, there is a room for improvement. You cannot accept that. There is a room for improvement. What if I fail? So what? But there is a chance of success. Makanya gue suka sekali ketika gue dapat tantangan. Oh, let's do this. I love it. Bokap gue lemah. Again, gue katakan. Tapi gue gak bisa loh nyalahin bokap gue. Gue gak bisa nyalahin bapak gue karena dia lemah. Gue juga gak bisa nyalahin keputusan dia karena dia baik sama orang lain. Akhirnya dia nerima semua keadaannya, gue gak bisa nyalahin. Karena menurut dia lebih baik merasa cukup dan berguna bagi orang lain daripada gak berguna sama sekali, makanya dia baik. But that's not the way I think. Karena banyak kesempatan untuk jadi orang baik. Tapi tidak banyak orang punya kemampuan untuk menjadi ambisius. Karena comfort, privilege, kindness, kill ambitions. So, it's like a choice. Like a choice. Here's the thing. You can be nice person, or you can be ambitious person. But there is a catch. Ambitious person can be nice to people. Ambitious person can be a kind person. A kind person cannot be ambitious. Again, karena comfort, privilege, kindness, kill ambitions. Now that's your choice. For me, if you ask me, get rid of it. Be uncomfortable. Then you can have the ambitions to achieve your dream.